minta tolong mama sholat subuh, bapak sholat subuh, minta tolong. Habis Doain. itu minta doa, langsung saya berangkat. Ya hati-hati kata mama. Jadi minta doa terbaik dari orang tua karena betul. saya diajar. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Siang ini saya bersama adik saya ini, mungkin kita dengar ya pengalamannya sebelum jadi tentara itu seperti apa ya. Mulai dari sekolah maupun sampai dengan menjadi TNI. Nah, silakan adik. Siap, izin perkenalkan, nama saya Pradanovan Casaka, berasal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kecamatan Jawai. Saya berasal dari perbatasan Sambas ya. Siap, antara Malaysia sama Indonesia. Sambas. Berarti rekan kita ini perbatasannya dari Sambas sama Kalimantan ya? Siap, enggak, dari Malaysia itu kan, Kalimantan kan ada Malaysia, jadi perbatasan dari Malaysia ke Indonesia. Oh, berarti jalan kaki bisa ke Malaysia Siap, ya? bisa. Bisa ya. Oh, ini bagi teman-teman kalau mau ke Kalimantan terus main ke luar negeri bisa gitu ya, ke Siap, Malaysia. sudah diresmikan sama presiden kita yang dulu, Jokowi Widodo. Pak Joko Widodo ya. Oke, kemudian lulus SMA tahun berapa, Dik? Siap, izin lulus SMA kemarin tahun 2021. Tahun 2021. Siap. Oh. Terus menjadi abdi negara ini seorang prajurit tahun berapa? Kemarin pas lulus SMA saya berniat buat jadi seorang tentara kan. Ya, terus? Jadi saya mendaftar itu tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi saya daftar ikut teman aja. Ke teman dulu, daftar, ternyata gugur. Gugur dari kesehatan. Gugur kesehatan. Siap. Habis Kemudian? itu daftar lagi, saya mencoba kedua kali. Saya gugur di administrasi. Di pengecekan Berarti awal. pertama gugur, kedua gugur lagi di administrasi. Siap, administrasi. Habis itu ketiga saya mendaftar lagi. Habis itu saya gugur di JAS. Di JAS. Siap. Oh ya, JAS. berdasarkan pengalaman gugur, kemudian administrasi, kemudian naik lagi di JAS. Di JAS. Nah, terus? Siap. Habis itu saya ketiga kali saya mendaftar itu, habis itu keempatnya saya mendaftar lagi, mencoba lagi. Saya nggak putus asa, saya mencoba keempatnya ikut teman. Habis itu saya gugur di Pantohir. Oh, keempatnya sudah Siap. naik ya menjadi Pantohir ya. Habis itu saya kelima baru saya kasih tahu orang tua. Mak, Pak, saya mau daftar jadi tentara. Jadi minta doanya dari orang tua. Ya, alhamdulillah orang tua mengizinkan. Merestui. Habis itu saya ikut secaba, lalu saya berproses di pendaftaran tersebut ya. Habis itu saya gugurnya di Pantohir lagi. Oh, berarti dari setelah minta restu kedua orang tua itu daftar Bintara tapi gugur di Pantohir lagi ya. Oke, terus habis itu keenam saya udah merasa putus asa, umur udah mau terakhir. Jadi saya pun udah mau putus asa. Jadi orang tua tapi mengingatkan, udah coba lagi sampai umur terakhir. Oke. Jadi saya pun berniat itu langsung, udah sekalian. Siap. Terlanjur sudah mencebur siap. ya. Habis itu saya keenam itu terakhir, kuota pun sedikit waktu itu. Waktu saya mendaftar itu kuota hanya 36 aja yang diambil satu provinsi. Satu provinsi kotanya 36. 36. Jadi saingan itu hampir 2.000 orang. 2.000 orang. Siap, yang mendaftar itu 2.000 orang. Jadi saya pun berkecil hati. Nah, terus saya bilang ke orang tua, "Mak, ini nggak bisa karena ini saingan sudah berat sekali." Berat ya. Siap. Saya berat sekali, saya pikir saya itu percuma, sia-sia gitu. Cuman dari orang tua udah dicobain aja, siapa tahu namamu ada di ranking terakhir. Ya. Habis itu saya pun sholat tahajud kemarin itu. Oh, sholat tahajud ya? Siap. Mau minta petunjuk. Jadi dari situlah saya giat berlatih. Jadi pagi saya berenang,
dari sholat subuh itu, habis sholat subuh saya renang itu sampai 500 meter. Oh, oke, Habis- sebentar. Nah, ini ya, teman-teman, bisa kita dengarkan ya cerita dari abang ini, Bang Novan ya. Jadi pengalamannya dia itu mendaftar TNI itu bukan hanya 1 kali maupun 2 kali. Jadi lebih dari 6 kali, itu pun semua melalui proses ya. Jadi rekan-rekan yang di luar sana, kalau seandainya umur masih bisa untuk mendaftar, silakan mendaftar, jangan putus asa, benar deh ya. Siap, betul. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman. Masalah rezeki sudah ada yang atur, tapi kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, insya Allah jalan itu pasti ada. Benar Siap, nggak deh? siap, Nah, betul. ini Bang Novan. Oke, lanjutkan lagi Bang. Nah, Habis itu saya yang keenam, yang terakhir ini, kalau saya gugur itu pasti saya nggak jadi tentara. ya Karena betul. Nah, karena itu umur saya, satu hal, umur saya sudah habis. udah habis ya. Jadi orang tua pun udah berkecil hati. Ya, udah pasrah Siap, intinya, udah udah kecil pasrah harapan. ya. Ah, Apalagi tambah kuota itu sedikit sekali. Iya, betul. 36 orang yang daftar, hampir 2000 orang. 2000 Satu orang. provinsi. Berarti wah, itu berapa persennya Siap. sendiri, itu nggak ada 1%-nya kan ya. Nggak ada 1%. Benar-benar ya. Terus Jadi dari situ saingan saya banyak. Habis itu saya mikir, wah ini pasti saya latihan itu lebih giat lagi. ya betul. Terus Jadi saya itu berniat, pokoknya tahun ini saya masuk. Umur terakhir ini gimana pun caranya saya bisa masuk. termasuk ya, betul. Jadi saya dulu sholat subuh, habis sholat subuh saya pergi berenang. Ya. Pokoknya berenang itu sekitar targetnya 500 meter. Habis berenang, istirahat bentar, makan, habis itu saya lari. Lari Ya, itu ya. sampai 1 jam. Lari itu Siap. persiapan untuk Siap. mendaftar itu ya, lari Persiapan. ya. Habis 1 jam, habis satu jam setengah, tapi larinya lari ketahanan aja. Oh ya. Sampai 30 kilo, 40 kilo saya lari. Habis lari, saya lanjut istirahat bentar. Habis itu saya belajar psikotes. Psikologi ya, Siap. psikotes ya. Nah, terus Belajar itu kan hal penting juga, ya. psikotes. Kemudian ini saya tanya, untuk belajar psikotes itu ada yang ngarahkan atau Siap. otodidak, belajar sendiri di rumah? Siap, izin waktu itu belajar dari teman. Dari teman, itu ya? ada teman les di tempat psikotes. Ya. Jadi dia ngasih ilmu ke saya. Jadi saya tinggal lagi, ini caranya. Oh, ini berarti mengikuti teman siap yang sudah mengikuti. bisa ya. Siap. Waktu Ya, itu bagus, ada teman juga yang baik mau ngebantu, tapi alhamdulillah juga dia udah lulus. Udah di lulus juga. Polri. Oh, di Polri malah Siap, temannya ya. di Polri. Oke, terus mungkin setelah di mana tadi les itu tadi, Siap. belajar psikologi, terus persiapan apa lagi itu? Persiapan saya dari berkas itu kan hal penting juga, karena kita kalau daftar kalau nggak lengkap berkas itu kita pun gugur juga di situ. Gugur di Walaupun kita berkas. fisik kita bagus, iya. kita bagus, tapi berkas kita nggak lengkap dari kakak apa Iya. ijazah apa, itu kalau nggak lengkap itu kita digugurkan. Oh, berarti berkas juga memenuhi apa namanya, syarat-syarat harus terpenuhi semua Siap. ya. Jadi buat teman-teman, berkas yang utama ini ya, pertama sekali berkas harus lengkap. Itu deh Siap, ya. betul. Walaupun kita fisik kita udah kita bina, Mm-mm. kesehatan kita udah bagus, tapi kalau berkas kita nggak lengkap, satu aja kita nggak lengkap, bisa-bisa kita gugur. Oke, Kalah. ini berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman ya harus sebisa mungkin melengkapi berkasnya ya, jangan sampai ada yang kurang ya. Jadi gitu deh ya. Siap. Terus berjalannya seiringnya waktu, proses itu kapan diterima ataupun pengumumannya pada saat Pas itu gimana? saya terakhir daftar itu, saya udah berkecil hati, ini nggak bakalan gugur karena yang banyak daftar itu lebih dari saya. Ya benar. Jadi saya daftar aja, tapi saya nelpon ke orang tua sebelum saya berangkat ke tempat tes itu. Pendaftaran, Subuh-subuh saya telepon orang tua, Mak, Pak, minta izinnya, minta restunya, Ya betul. minta doanya, minta tolong Mama sholat subuh, Bapak sholat subuh, minta tolong. Habis doain. itu
minta doa, langsung saya berangkat. Ya, hati-hati kata mama. Nah, Jadi minta doa terbaik dari orang tua, iya karena betul. saya diajarkan kan doa orang tua itu lebih manjur. Iya betul. Karena doa orang tua itu di mana-mana istilahnya yang diijabah itu ya. Nah, siap, Pak. Terus kemudian Habis itu saya berangkat, swab tes, alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada halangan kendala. ya, nggak ada Habis itu kendala ya. saya dari kesehatan saya lolos, postur saya lolos, Iya. tinggi badan saya lolos, berat badan saya lolos, habis itu jas saya lolos. Lolos, Alhamdulillah waktu itu saya dapat 3.000 lebih. Oh berarti lari selama 12 menit dapat 3.000 lebih ya. Siap, 3.000 lebih. Habis itu semuanya jas itu saya gelar jas B nilai 100, alhamdulillah. Habis itu saya pengumuman kan, Ya. pengumuman, habis itu lolos, nggak ada halangan sampai ke pusat. Jadi di pusat itu kita bersaing itu kuat-kuatan lagi itu. Iya, Dari segi fisiknya, karena di pusat itu fisik orang udah pada hebat semua. Hebat, ya, betul. Psikologinya nilainya intinya yang lain juga siap, bagus-bagus ya. bagus-bagus. Jadi saya nelpon lagi ke orang tua, Mak, ini soalnya yang lari-larinya tuh kencang-kencang semua. Kencang-kencang Jadi semua, saya ya. mikir pasti saya ini gugur. Ya, Tapi orang tua ini sering menguatkan saya. ya. Jadi tetap dengan Percaya diri lah. percaya diri sama kamu, katanya. Mm-mm. Kamu pasti lolos, kamu Ya. pasti lolos ini. Jangan pikir aneh-aneh. Intinya walaupun kamu mendaftar ini, yang penting dari 36 orang nama terakhir kamu itu pasti ada, katanya. Oh, orang tua bilang seperti itu ya. Jadi keyakinan kamu timbul itu karena berkat dukungan orang tua dan doa ya. Siap. Oke. Terus Habis itu alhamdulillah malamnya saya nunggu lama juga itu, sekitar 2 jam. 2 jam. Siap. Lumayan lama ya. Siap. Nunggu pengumuman itu ya. Pengumuman udah hati udah deg-degan Deg-degan karena ya. pikiran kan kalau gugur ini saya udah nggak jadi tentara. Oh iya betul. Jadi nggak bisa daftar lagi. Saya mau jadi apa? Iya betul. Jadi saya itu berdoa terus di situ. Jadi alhamdulillah dari pengumuman tersebut nama saya ada. Ada. Direct. Itu pas pengumuman itu daftar berapa kali itu? Siap izin ketujuh kali. Yang ketujuh kalinya Siap, daftar yang ya. Kan 6 mau ke-7. Oh ya berarti Udah umur terakhir. umur terakhir ketujuh kali itu alhamdulillah Siap. lulus ya. Siap, alhamdulillah lulus. Ya ini teman-teman ini ya 7 kali daftar baru lulus ini adik kita ini Siap. ya. Nah terus Habis lulus, alhamdulillah saya dipulangkan kan kemarin kan lama nggak pulang. ya betul Jadi dikembalikan ke orang tua. Jadi pamitan lah, istilahnya. pamitan ke orang Sama tua. orang tua, saya mau pendidikan, alhamdulillah. Habis itu saya selang 1 minggu saya berangkat ke tempat Lemdik. Oh setelah dikembalikan dari tempat pendaftaran 1 minggu setelahnya baru berangkat ke tempat pendidikan ya? Siap, Lemdik dipanggil. Dipanggil. Habis ya. itu saya mengikuti aturan di sana. Saya datang ke tempat Lemdik di Rindam Singkawang. Rindam Singkawang di Kalimantan ya? Siap, Kalimantan. Habis itu saya di situ sekitar 3 hari, Pak. 3 hari 3 hari di Rindam. saya pembagian Kaporlab. Ternyata di situ saya mau pembukaan pendidikan itu. Ya. 2 hari lagi mau pembukaan pendidikan. Jadi saya itu dipanggil. Mm-mm. Dipanggil atas nama kami itu 20 orang. 20 orang. Jadi 5 Kopassus, jadi 15 Kostrat. Oh berarti ini termasuk ikut ke Kostrat ya? Siap, Oh. karena terpilih. Karena Mm-mm. dari Rindam tersebut, karena yang nilai-nilai tertinggi masuk ke Kopassus dan siap. jadi teman-teman yang mau masuk ke Kostrat maupun Kopassus, jadi nilainya itu harus tinggi ya. Dari nilai Garjas, nilai psikotesnya. Ya. Siap. Berarti kriterianya pasukan Kostrat dan Kopassus itu harus tinggi Siap, nilainya. harus Oke. tinggi. Jadi di situ kan nilai kami yang tertinggi kan. Mm-mm. Jadi kami perwakilan dari Kalimantan Barat. Perwakilan dari Kalimantan Barat mengikuti pendidikan di Pusdikif Pusdikip ya. Bandung. Bandung. Untuk Jadi- Kostrat itu ya. Siap, Kostrat. Iya. Jadi kami kemarin itu saya 3 hari pembagian Kaporlab.
habis pembagian ke Prop saya dipanggil sama teman-teman saya. Jadi yang ke Kostrad, yang ke Kopassus. Jadi Oke, dari oke. situ saya alhamdulillah masuk terpilih di Satuan Kostrad. Satuan Korsat. Ya. Sekarang dinas di Di 411 ya. 411 Ya. Kostrad. 411 Pandawa. Jadi saya di situ berangkat sama teman saya ke Bandung. Ke Bandung. Siapa? Itu pun cepat sekali, nggak ada jedanya. Selama pendidikan ini saya mau tanya nih, selama pendidikan di Cipatat itu pernahkah pulang ke Kalimantan? Siap, izin nggak pernah pulang. Nggak masih. pernah pulang. Siap. Sampai dengan selesai Siap ya? sampai selesai. Kemarin kan gini Pak, ceritanya itu saya di Lemdik Rindam Singkawang, habis itu saya panggil nama saya terpanggil, habis itu selang 1 jam saya dijemput sama Kodam, Kodam. diantar ke Bandung. Bandung. Siap. Setelah Setelah di diantar Bandung di Bandung, pendidikan pembukaan pendidikan di Pusdikif, yang pembukaan Kopassus rating saya di Kopassus di Bandung juga. ya. Dia di Batu Jajar, saya di Cipatatnya. Ya, Jadi ya. di pembukaan di situ sekitaran 600 orang dari penjuru daerah semua. Berarti seluruh Indonesia, Indonesia, ya, jadi perwakilan ya, Perwakilan dari kodam-kodam seluruh Indonesia masuk ke di pendidikan. Pusdikif namanya. Oh ya, berarti beda ya. Kalau saya dulu pendidikannya itu di Kodam 2, tidak terpusat seluruh Indonesia. Jadi per kodam masing-masing, karena mungkin ada pendidikan terbaru sekarang ya. Jadi Siap. Kostrad sudah memiliki tempat pendidikan pendidikan sendiri. tersendiri. Iya, sama Kopassus gitu ya. Siap. Ini buat adik-adik yang di sana ya, berjuanglah untuk menggapai cita-cita ya, jangan pernah menyerah ya. Nah, ini pengalamannya adik kita ini luar biasa ya, dari Kalimantan pendidikan ke Bandung. Cipatat Bandung ya. Selama pendidikan tidak pernah Pulang. pulang tuh Siap. ya. Jadi ya namanya kangen, pasti kangen ya sama Siap. orang tua ya, benar Siap, ya. kangen kampung, kangen orang tua yang intinya. Sudah selama pendidikan itu kemarin ada pacar nggak itu di sana? Siap, kemarin ada Pak. Ada. Siap, sama saya jadi sipil saya udah punya pacar. Punya pacar. Siap. Terus pendidikan. Pendidikan, habis saya bilang kan dalam pendidikan kan nggak boleh main HP, Iya betul. nggak ngabarin. Tidak ada komunikasi Iya. lah itu ya kan. Terus pihak pacarnya gimana pacarnya? Siap, Sampai izin, sekarang sampai sekarang masih bertahan ya. Alhamdulillah. Oh ya, semoga nanti ini ya jodoh ya. Amin. Itu pacarnya orang mana? Siap, izin di daerah saya juga. Oh, Singkawang juga. Siap, Singkawang. Singkawang ya. Ya itu ya. Jadi LDR ya, dari LDR. Siap. dari pendidikan sampai dengan sekarang LDR terus. Siap. Nah, itu. Pendidikannya kemarin itu jadiin satu. Jadi kalau yang lain-lainnya yang di senior saya itu Nah. pendidikannya kan 5 bulan di Rindam. Ya. Habis itu di Rindam baru ke kecabangan masing-masing. Nah, Kalau saya itu dulu di Cipatat pendidikannya 5 bulan di situ, pendidikan pertama. ya. Jadi selang 3 hari saya pembukaan pendidikan infanteri. Oh, Habis itu langsung lanjut infanteri 3 bulan. Habis itu selang 3 hari lagi selesai infanteri, saya pembukaan lagi pendidikan rider. oh jadi satu ya. Jadi satu, jadi hampir 1 tahun juga di di Cipatat. siap Oh, pendidikannya. pendidikannya mulai pertama pembentukan ya, Pembentukan, kemudian kecabangan cabangan dari dan infanteri. kursus rider Siap, juga ya. kursus rider. Oh, ya itu bagi teman-teman ya. Jadi kalau masuk di Siap. pendidikan di Kostrad berarti kurang lebih 1 tahun Siap, selama 1 tahun. selama pendidikan itu ya. Oke. Nah, mungkin pesan buat adik-adik yang mau daftar kira-kira gimana? Pesannya apa ini untuk Pesan adik-adik kita saya ini? buat adik-adik yang mau daftar, jangan sesekali Apa? putus Putus asa? Oh ya. yang sekali putus asa terus mencoba, walaupun gagal 3 kali 4 kali, yang penting umur masih ada, terus mencoba.
Oke. Intinya jangan pernah menyerah Jangan untuk pernah menggapai menyerah. cita-cita ya. Dan jangan lupa minta doa restu orang tua. Oh, itu yang paling utama ya. Paling utama itu. Minta ini apa namanya, minta doa restu orang tua itu yang paling utama, karena berkat orang tua kita bisa seperti ini gitu ya. Ya itu saja Dek ya. Terima kasih ya Siap, sudah kita ngobrol bareng ini. Kedepannya mudah-mudahan menjadi anggota yang dihormati, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, berguna untuk masyarakat dan bangsa ini ya. Siap. Terutama kepada Tua. kedua orang tua ya. Itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Silahkan bantu subscribe-nya ya, jangan lupa ya. Tetap semangat. Jaga.